Kita buka-bukaan aja biar ditangkap oleh ucilim-ucilim itu dia sekalian. Tunggu. Ya, jadi kawan-kawan, saya sudah katakan kepada kalian berkali-kali. Kalau kalian tidak percaya kepada saya mengurusi kasus Suri Shimamura, saya angkat kaki. Saya tidak pernah memaksakan diri harus saya, nggak pernah. Ya, kalau si PC The King mampu silakan ya. Loh, kenapa saya marah-marah? Oke, saya mulai dulu. PC The King di roomnya, dia mengata-ngatai saya kawan. Padahal saya sudah kasih nomor HP. Setiap saya live dia bisa menelepon saya. Orang ini sepertinya memang benci kali kepada saya. Karena pernah di satu room saya masuk disuruh si Bom-Bom. Waktu itu bicara tentang Yudas, Bom-Bom bilang, ini senior saya ini katanya. Silakan masuk. Alay Rudi katanya. Marah dia. Oh, siapa kau senior? Kok kau marah? Aku bilang, aku di sini diundang Bom-Bom, aku bilang. Tidak ada aku apakah aku bilang aku mau ke sini, aku bilang. Jadi kami ribut. Nah, kemarin waktu PC The King meminta nomor rekeningnya istri Rudi Shimamura, saya sudah wanti-wanti. Itu jangan dulu minta itu. Tapi kenapa saya wanti-wanti? Ada orang yang sifatnya baru dia mengasih berapa, dia langsung mau bicara lebih besar dari apa yang dia kasih. PC The King memberi donasi 5 juta. Ya. Sama keluarga Rudi Shimamura, iya. Sudah. Dan dia tadi mengakui di live-nya kan, 5 juta. Cuman dia bilang, saya kan tidak ada memberitahu. Kata kau kok nggak memberitahu? Buktinya aku kok tahu? Kalau dia tidak memberitahu, tentu aku tidak tahu siapa yang mengasih. Karena dia memberitahu bahwa dia si PC The King, dan dia mengasih 5 juta, makanya aku tahu. Permasalahannya sama siapa dia memberitahu, itu urusan dia. Bukan urusanku. Paham ya? Nah, kenapa saya sekarang mencak-mencak? Sekarang sudah bergulir proses yang namanya pra-peradilan. Tanggal 4 nanti sudah mulai pra-peradilan. Selalu yang saya alami seperti ini kawan. Ketika waktu MKC juga dulu Manubulu datang bawa anggota, kami akhirnya mundur. Ini pun kalau Presiden King bertanggung jawab dia mengurus, saya mundur hari ini. Pra-peradilan daftarkan ulang. Saya tarik semua. Saya nggak takut. Ya Presiden King, si Rudi Shimamura bukan keluarga saya. Apa yang mau saya ambil keuntungan dari dia? Tidak ada. Kau kira meninggalkan anak istriku nggak berat? Anak istriku sakit, pingsan kemarin. Kau kira nggak berat? Terus sehingga kau berbicara-bicara seenak udelmu. Kuda ku bilang aku punya nomor HP, telepon aku. Semenjak pertama kan ku bilang sama kalian. Baru kau kasih 5 juta, nggak tahu malu kau. Sudah merasa kau hebat paling benar. Kenapa dia tidak pakai pengacara Medan? Sudah ku jelaskan kenapa. Tontonlah siaranku. Semua sudah ku jelaskan. Oh, dia ini hanya mau mencari panggung, mencari apa katanya tadi ya? Konten. Bapak, kau bilang aku mencari konten. Konten banyak bisa ku buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsalallahu bil huda wa dinil haq. Liyudhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal munafiqun la nabiyya ba'du. Apa kabar teman-teman semua? Unrifa kembali lagi, sahabat Bamtri, sahabat Unrifa. Unrifa menampol bolak-balik tapi mencret abisnya. Setelah itu lapor polisi. BTW tentang kasus lapor-melapor teman-teman, sepertinya ada yang panas ini ya. Panas, benar-benar panas ini. Baru tadi kita lihat ya. Tapi sebelum kita melihat yang panas-panas, intro dulu dong. PC The King. Tunggu kok ya, nama kau lihat lah ya. Sabar kau. Kita buka-bukaan aja biar ditangkap oleh ucilim-ucilim itu dia sekalian. Tunggu. Ya, jadi kawan-kawan, saya sudah katakan kepada kalian berkali-kali. Kalau kalian tidak percaya kepada saya mengurusi kasus Suri Shimamura, saya angkat kaki. Saya tidak pernah memaksakan diri harus saya, nggak pernah. Ya, kalau si PC The King mampu silakan ya. Loh, kenapa saya marah-marah? Oke, saya mulai dulu. PC The King di roomnya, dia mengata-ngatai saya kawan. Padahal saya sudah kasih nomor HP.
Setiap saya live, dia bisa menelepon saya. Orang ini sepertinya memang benci kali kepada saya. Karena pernah di satu room, saya masuk disuruh si Bom-Bom. Waktu itu bicara tentang Yudas, Bom-Bom bilang, ini senior saya ini katanya. Silakan masuk. Alay Rudi katanya. Marah dia. Oh, siapa kau senior? Kok kau marah? Aku bilang, aku di sini diundang Bom-Bom, aku bilang. Tidak ada aku apakah aku bilang. Oke, itu dia video Wak Labu atau Rudi Yohanes ya, marah-marah, ngamuk-ngamuk teman-teman. Kenapa Uni harus bahas ini? Ini penting ini buat pembelajaran kita ini. Nah, dari sini saya belajar ya. Pentingnya junior itu harus sopan sama junior. Sama senior maksudnya. Kenapa saya katakan gitu? Wak Labu ini kan sudah debater, maksudnya ya sudah debater lama lah ya kan. Kalau dibilang debater debotor udah inilah udah lansia lah, kalau umur udah lansia lah gitu, udah lama gitu. Dia dari dari mana? Dari YouTube, dari dulu lah ya kan, sebelum ada di TikTok. Tapi yang saya lihat adalah justru dia sepertinya tidak dihargai sama oten-oten TikTok ini ya. Kebanyakan oten-oten TikTok ini hanya menghargai orang-orang yang baru-baru muncul seperti Kiamat nih. Ya kan? Dan ternyata sepertinya Wak Labu ini agak direndahkan ini kawan-kawan. Padahal dia kan secara senioritas dia senior ini. Secara perdebatan pun kan dia lebih sengit debatnya gitu. Dan dia kalau Wak Labu sih walaupun dia masih ya aku bilang ya namanya orang Kristen ya nggak mungkin lah nggak menghujat ya kan. Minimal si Wak Labu kan kita tahu rumahnya ya kan. Dan kita tahu mukanya kayak mana. Dan dia berani hatuha ini. Nah ini pula nih Wak Labu nih, walaupun kayak gini-gini ya kan. Aku bukan bela, tapi memang faktanya begitu. Kalau yang di TikTok ini kan semuanya tutup muka. Ketakutan karena memang niatnya terang-terangan menghujat. Walaupun Wak Labu ini dengan satir-satir dia menghujat ya kan. Tapi masih mending si Wak Labu ini. Kenapa si Wak Labu ini ya dia masih berani buka muka. Dan orang tahu di mana rumahnya gitu loh. Dan dia tampilkan ini, tengok loh. Tapi Wak Labu ini berani kali nampilkan Bang BCA ya. Orang nggak tahu dia di hack itu nanti ya. Bukan itu masalahnya. Intinya Wak Labu lagi ngamuk-ngamuk nih masalah donasi ini. Apakah orang Kristen tidak percaya sama Wak Labu sekarang ya? Menangani kasus Rudi Mamora. Apakah Wak Labu pernah apakah Wak Labu ini pernah mengambil donasi orang lain atau gimana? Nggak tahu pula kita ceritanya ini. Tapi dengan cara ngamuk-ngamuk Wak Labu ini menunjukkan bahwa orang Kristen nggak percaya kayaknya sama Wak Labu nih. Atau jangan-jangan mereka iri dengan Wak Labu ini ya, karena Wak Labu ini senior ya. Karena dia katakan tadi Bom-Bom pun mengakui kalau Wak Labu ini senior. Tapi coba kita perhatikan dulu apa yang bisa kita pelajari dari kemarahan Wak Labu ini. Mari kita tonton bersama teman-teman. Aku mau ke sini, aku bilang. Jadi kami ribut. Nah, kemarin waktu Presiden King meminta nomor rekeningnya istri Rudi Simamora, saya sudah wanti-wanti. Itu jangan dulu minta itu. Tapi kenapa saya wanti-wanti? Ada orang yang sifatnya baru dia mengasih berapa, dia langsung mau bicara lebih besar dari apa yang dia kasih. PC The King memberi donasi 5 juta. Ya, sama keluarga Rudi Simamora. Iya. Sudah. Dan dia tadi mengakui di live-nya kan 5 juta. Cuman dia bilang, saya kan tidak ada memberitahu. Kata kau kok nggak beritahu? Buktinya aku kok tahu? Kalau dia tidak memberitahu, tentu aku tidak tahu siapa yang mengasih. Karena dia memberitahu bahwa dia si PC The King dan dia mengasih 5 juta, makanya aku tahu. Permasalahannya sama siapa dia memberitahu, itu urusan dia. Bukan urusanku. Paham ya? Nah, kenapa saya sekarang mencak-mencak? Sekarang sudah bergulir proses yang namanya pra-peradilan. Tanggal 4 nanti sudah mulai pra-peradilan. Selalu yang saya alami seperti ini kawan. Ketika waktu MKC juga dulu Manubulu datang bawa anggota, kami akhirnya mundur. Ini pun kalau Presiden King bertanggung jawab dia mengurus, saya mundur hari ini. Pra-peradilan daftarkan ulang. Saya tarik semua. Saya nggak takut. Ya Presiden King, si Rudi Simamora bukan keluarga saya. Apa yang mau saya ambil keuntungan darinya? Tidak ada. Kau kira meninggalkan anak istriku nggak berat? Anak istriku sakit, pingsan kemarin. Kau kira nggak berat? Terus sehingga kau berbicara-bicara seenak udelmu. Kuda aku bilang aku punya nomor HP, telepon aku. Semenjak pertama kan aku bilang sama kalian. Baru kau kasih 5 juta nggak tahu malu kau. Sudah merasa kau hebat paling benar.
Kenapa dia tidak pakai pengacara Medan? Sudah aku jelaskan kenapa. Tontonlah siaranku. Semua sudah aku jelaskan. Oh, dia ini hanya mau mencari panggung, mencari apa katanya tadi ya? Konten. Bapak, kau bilang aku mencari konten. Konten banyak bisa aku buat. Kenapa aku harus begitu? Dari dulu strategi ini sudah kumainkan. Kenapa Rudi Simamora yang paling ringan dihukum? Oh, Yusuf Manubulu lebih ringan. Kau kira nggak tahu aku bagaimana pengadilan Yusuf Manubulu? Apa mau kita buka-bukaan? Gracia Pelo. Bukan nggak tahu aku bagaimana itu. Apa kita mau buka-bukaan? Makanya PC The King, jaga lisanmu. Kalau kita mau berjuang bersama-sama, kalau kau rasa sanggup, ambil. Kan sudah aku bilang, siapa yang merasa sanggup, silakan saya mundur. Hanya gara-gara uang 150 juta, dia kira membayar pengacara 150 juta. Sudah saya jelaskan, 150 juta ini sampai ingkrah kasasi. Kalau kita melakukan yang namanya kasasi. Paham nggak dia? Untuk pra-peradilan ini, pengacara gue pakai 7. Apa salah? Enggak. Oh, mungkin kayaknya ini orang-orang Kristen yang lain ini tidak percaya sama Wak Labu kayaknya ya. Mereka merendahkan Wak Labu ini. Mungkin faktor ketidakpercayaan. Apa makanya? Maksudnya kalau apakah Wak Labu ini pernah berkhianat gitu ya? Kita kan nggak pernah tahu ya. Maksudnya kalaupun orang Kristen, maksudnya Wak Labu tidak pernah mengkhianati orang-orang Kristen, kenapa orang-orang Kristen pada nggak percaya sama Wak Labu ya? Tapi kita lihat nih teman-teman kelanjutannya nih, karena ada informasi bagus nih tentang pipis kucing ya. Kita lanjut teman-teman. Nggak salah. Itu namanya strategi hukum. Kau pakai satu yang pro bono, saya bukan tidak percaya. Tetapi dia kan tidak bisa menjamin keinginan kita. Keinginan kliennya. Ya silakan pakai pro bono. PC The King, dengar kataku ini ya. Saya hari ini lepas tangan sama Rudi Simamora. Gak peduli aku. Saudara bukan, family bukan. Kau ngurusi. Baru uang 5 juta kau kasih. Sudah mulut kau besar. Kau di luar negeri, gak percaya aku di luar negeri kau. Tunggu kau. Ku cari data kau. Biar tahu kau. Jangan kau bilang orang kayak penakut. Kayak aku aja aku nampak mukaku. Gak pernah aku takut. Banyak kali cakap kau. Yang kenapa nggak pakai yang kan ada itu namanya pro bono. Memang benar pro bono kan aku bilang. Sudah ku jelaskan alasannya. Pagi itu kita sudah bertemu sama si Rudi untuk minta kuasa, pendampingan. Tapi kan belum bisa didampingi sampai malam. Sampai jam 12. Belum diriksa bang katanya. Ada masih WA-WA-nya. Dia yang ingin aku membuka ini semua. Datang dia. Loh ini kan materinya. Enggak itu materinya. Sok tahu kau. Rozan. Bapak kau. Kurang ajar. Kulihat nama kau ya, tunggu. Kurang ajar kau. Sapala. Biar ditangkap ucilim-ucilim itu kau. Rozan kau. Tunggu ntar lagi. Dapat nama kau. Sepertinya Di Jakarta PC The King. Waduh. Kawan-kawan kalau mau nangkap PC The King. Si Wak Labu marah besar ini teman-teman. Mengamuk dia sampai dibongkar siapa si pipis kucing ini ya. Kalian melawan Wak Labu kalian. Nggak tahu kalian. Kalau Wak Labu ini senior dalam debat. Hah? Wah kalian oten-oten TikTok yang nggak pernah buka cam, nggak seperti Wak Labu kalian. Dia berani buka cam, dihajar kalian sama Wak Labu, macam-macam kalian sama Wak Labu. Nggak tahu kalian ini Wak Labu ini, ha? Ini mukanya aja kelihatan dia. Kalau emang dia ini ya kan, nggak kayak kau PC The King. Wah kurang ajar nih oten-oten TikTok. Emang kadang kurang ajar. Kadang oten-oten TikTok ini tuh kayak nggak tahu ya, nggak menghargai senior mereka ini. Kalian memang lah kalian ini ya. Siapa pipis kucing? Coba kita lihat pipis kucing ini. Dia di Jakarta, namanya nanti ku sebarkan. Sapala. Sapala. Biar kita lihat. Sapala namanya. On the way dia. The way dia. Kita lihat sehebat apa kau. Mampus. Mampus kalian. Dibongkar kalian sama Wak Labu. Semana aku bilang. Bisa dijawabnya.
senior kan ya. Saya gak. Apa sih bedanya Sunlight sama Walaupun ini pun channelnya baru ini pula. Ntar dulu lah. Habiskan dulu iklannya. Ini dia ya. Duit memang membuat orang menjadi musuh ya. Bertengkar akhirnya. Lihat. Kan kesaksian palsu. Sudah saya yakin 100% saksinya palsu nanti itu. Kan jadi bodoh kita diadu domba orang mau. Otak si fisik dia ini nggak ada. Makanya aku bilang, dia bilang, wah kenapa dia sendiri mengumbar. Sehingga kita ribut. Nama kau aku sebutkan nanti biar tahu kau. Tunggu aja. Kalau aku berubah pikiran, ku sebutkan nama kau, ku cari alamatmu bisa. Mampus. Habis kau. Habis kau. Kalau kau buka namaku, memang dia tahu orang ini namaku diduri. Tahulah. Lah kau. Aduh. Kalau kita kawan, sudah kuingatkan, silakan kalian gak usah tampak wajah. Sudah. Direncanakan. Silakan, tapi jangan cabar-cabar orang yang tampak wajah. Sekecil apapun kalian pasti pernah buat kesalahan dan itu kesalahan itu bisa dilacak. Mampus. Mau kulacak dia sekarang, aduh. Kebodohan dia. Aku tahu dia mentransfer 5 juta. Wah. Berarti dia menggunakan nama asli. Wah. Apa susahnya? Aduh. Aduh. Banyak kali gaya kau. Banyak gayamu pesi kucing. Makanya jangan sembarangan lah. Hargai orang yang berjuang. Otak kau nggak ada kayak bapakmu. Waduh. Percis bodohnya kayak bapakmu kau. Waduh. Kalau bapakku cerdas. Bapaknya cerdas. Makanya anaknya cerdas. Aduh. Aduh. Kurang ajar kau. Kurang ajar kau. Gaya kau selangit. Langit. Baru 5 juta kau kasih udah kayak kau aja mau ngatur dunia ini. Kayak kau paling hebat. Kalau kau paling hebat, paling pandai berangkat kau. Tidak pernah kularang-larang. Iya. Berangkat kau. Berangkat kau. Kuberikan sisa uang yang ada sama aku. Kan aku bilang. Kami mundur, kami tarik semua apa itu apa namanya ya pra-peradilannya kan harus nama-nama yang ada. Tidak akan bisa kau masuk pra-peradilan. Buat pra-peradilan kau yang baru. Aisyado selamat siang silakan Aisyado. Nggak mau lo. Shalom. Bro. Udah tetap teruskan saja. Kita tetap sama. Pulangkan nanti. Jangan inilah. Capek. Malas aku nonton Wak Labu nih. Enak di dia lah, dapat AdSense dia. Aku nonton yang punya Bang Zulfikar aja lah teman-temannya. Emang dasar kau pesedikin kau. Bapak kau dikatai Rudi Yohanes. Bodoh katanya tuh. Katanya. Sain kau. Kanya jangan sok-sokan. Anak baru di TikTok. Udah gaya-gayaan. Mari kita lihat ini teman-teman. Ini kita angkat ini. Kita lihat. Terbongkar sudah si pipis kucing. Mampus kalian. Kalian lawan Rudi Yohanes tuh. Makan Rudi Yohanes tuh. Rasain kau. Lihat ini teman-teman. Mintalah itu berdoa. Cari itu kita bekerja. Ketoklah. Ketok itu kita menunggu. Setelah itu ucap syukur. Bagaimana kita mau bekerja? Apa gunanya kalian baca? Ini ada di ininya apa namanya? Ini ada di Zulfikar Official teman-teman ya. Ini Pak De Jul ya, kita buka di sini aja. Dalam Efesus 4 ayat 2. Salinglah bantu, saling membantu, sesama iman. Oh, teori saja lo. Saya tambahin Pak Bobo, Bang Rudi. Dari LAI sering minta ke gereja kami atau ke saya untuk membantu penyebaran penyebaran Alkitab, penerjemahan Alkitab untuk suku di Nusa Tenggara Timur di daerah mana sih untuk penyebaran Alkitab dan penerjemahan Alkitab untuk bahasa daerah. LAI minta donasi kok ke gereja kami dan ke kami. Saya tinggal kirim ke konglomerat teman saya. Masuk ke LAI. LAI menyampaikan kepada saya, Pak, minta mau nggak berikan penghargaan dari LAI. Saya tanya lagi ke teman saya, gimana mau nggak? Nggak usah, itu urusan saya sama Tuhan katanya. Tetap minta donasi untuk penyebaran Alkitab dalam bahasa daerah. Jadi jangan berpikir lembaga-lembaga di Indonesia tidak minta donasi, minta. Karena bagaimana cara membiayai penerbitan Alkitab dalam bahasa-bahasa setempat? Waduh teman-teman.
Donasi ini penting sekali teman-teman ya. Gara-gara orang, gara-gara uang, kok gara-gara orang? Gara-gara uang orang bisa bertengkar teman-teman. Makanya saya bilang, jangan kita minta donasi. Kita yang kasih donasi, begitu. Naik lagi, kita bahas lagi ini. Mana si pipis kucing ya? Saya mau lihat. Duh, aku pengen lihat si pipis kucing. Mana ya? Nah, kita lihat ini aja. Dr. Manotar Tampu Bolon, itu Jeffer. Mana lah ini? Mana videonya ini? Mereka saling bantah. Mana nggak ada aksi berantem. Kami juga satu tubuh, satu. Nggak ada berantamnya rupanya. Dan kira 150 itu udah besar kali, kayak sudah 1,5 M. Tanya semua pengacara. Nggak ada berantemnya. Nggak seru. Berantemnya lah. Berantem. Jadi apa kita kerjakan itu walaupun Mana ini? Mana si pipis kucing? Nggak kelihatan. Si persi nggak ada. Nggak seru. Kerja-kerjanya melaporkan loh. Bang Zuma juga dilapor. Inilah mana yang tadi ya si ini aja lah. Kita lihat. Gini pula si Wak Labu marah-marah ya kan? Makanya aku reaction. Tumben pula dia marah-marah. Kita lihat. Ini. Kita lihat Wak Labu aja lah. Aku tahu. Wilayahku tetap semangat. Saya dari awal mengikuti perkembangan kasus ini. Saya tahu Lae punya niat yang tulus. Tuhan Yesus berkati Lae. Oke, terima kasih Pak Mika Sola Gracia. Shalom baikku, horas. Salam, horas. otak tidak main. Buah cari buah. Orang lagi berjuang kau bikin kacau saja. Lai, maju aja Lai. Kalau memang dia mau suruh cari 150 juta untuk kita dua pinjam. Oh, Karena dia begini. Oh jadi Pisido King itu sama Wak Labu sama Pak Bom Bom berantemnya guys. Kirain Pak Bom Bom sama Wak Labu berantem. Oh begitu si Pisido King cari masalah kok si kucing. Ya lanjut teman-teman gimana ceritanya nih? Pak Bom. Nggak boleh begitu bikin ribut-ribut. Dia memberi donasi 5 juta, lantas dia merasa sudah paling hebat, kayak 2 miliar dikasihnya. Makanya nanti rencana mau kita kembalikan aja uangnya itu. Nomor rekeningnya kan masih ada. Kembali. Itu kan kasih kembali dulu. Nanti saya cari juga. Bikin ribut saja. Gak usah pusing-pusing. Kalau kau mau kerja aja. Wajah aja nggak tahu. Kita ini yang sudah bekerja di lapangan, orang-orang baru nih bikin kacau saja. Kalau mau jadi apologet yang baik lah. Iya juga lama-lama ya. Ini apologet Oten yang baru-baru ini bikin masalah aja kerjaannya. Mereka loh yang bikin lapor-lapor loh. Dulu kita nggak ada lapor-lapor gini loh. Saya debat sama si Rudi Wak Labu ini berapa kali itu. Nggak ada dulu sama Uti Wati Mena. Bahkan penghujat pun mana ada kita lapor-lapor. Ini heboh nih lapor-lapor gara-gara si Dos masih jabat ini. Gara-gara si Dos masih jabat. Terus gara-gara si pesik kencing ini ya. Si pesik kencing ini. Wajahnya nggak nampak. Oten pun nggak tahu nama mukanya kayak mana. Pengecut dia nih ya. Kita lihat. Kau cari saya di sini. Orang mau cari, bukan orang cari uang. Sejak kapan kita cari uang? Kita di sini semua saling membantu. Namanya apologetika. Kalau mau bikin kacau janganlah. Kau sendirilah bikin, kau punya aturan sendirilah. Inilah Rudi Yohanes, kita satu orang, itulah kepercayaan. Kalau percaya, jangan kalau maju-maju mundur. Gak usah. Biarkan saja lah Rudi jalan, dia mau bikin apa terserah dia. Tugasnya kita itu bersatu. Jangan diadu domba sama si monyet-monyet ini. Hai! Jangan kita diadu domba. Senang sekali kita kalian diadu domba. Biarkan saja satu orang bekerja, dia mengatur. Kita dari belakang sport. Orang Kristen itu sudah berapa kali saya menginjil. Yang di bawah kita angkat, yang di samping kita rangkul. Jangan kok pang. Yang di bawah jangan kok tindis, yang di atas jangan kita goyang. Woi, jatuh. Jangan. Yang di atas kita bilang, saudara, mantap. Kau lanjutkan. Itu justru kita bilang, ikutkah? Nggak boleh begitu, bro. Kita saling mendukung lah. Saya nggak persen pun 1000 saya nggak pernah.
Justru kalau saya ada uang, saya tanya lah. Saya pernah, jujur saya pernah kirim lah uang. Ini lah, aku sedikit lah. Kalau saya ada uang hari ini, supaya semua lancar, mari kita berangkul tangan lah. Berpelukan lah. Hilangkan itu kecurigaan. Itu pikiran kadrun. Dewasa. Saya tantang kalian apologet Kristen ya. Kita berdiskusi, ayo. Rai, kau jadi juri ya. Kau pen kamera. Jangan sembunyi di bawah celana dalam saja. Siap. Rai, lawan mereka yang kurang-kurang ajar itu. Saya lawan mereka. Nanti saya tanya, au. Saya dan Rudi Yohanes ini sering bertengkar. Itu politik kami. Supaya apa? Orang Kristen melihat, oh ini begini. Kami dari dulu tukang kurang ajar. Kami dua ini. Bakal, Rudi Yohanes dengan bom suka bakal. Padahal itu politik kami. Wah, wah mereka ternyata mereka ini memang bangke ya. Emang mereka nih emang cari masalah, pura-pura berantem politik rupanya. Biar apa coba? Biar orang kasihan, biar kalian dapat donasi. Apalah ini pendeta-pendeta ini dua-duanya ini. Si Rudi bukan pendeta ya, si Bom ini pendeta. Tapi kenapa dia mengatakan malah astagfirullahaladzim. Apakah karena dustaku kemuliaan Allah semakin melimpah, maka kenapa aku dihakimi? Nggak ngerti juga lah aku. Apalah orang-orang ini. Aduh, masalah dia harus membuka segalanya. Lihat lagi. Coba kalian lihat Padahal ini. kita telepon-teleponan ya Pak Umum ya. Iya. Biasa itu. Tapi tolonglah, ini masalah anak Batak. Mari kita bersatu. Kalau Anda mungkin merasakan bahwa Anda hebat, ya sudah. Lakukan sendiri. Kami ini lagi butuh 150 juta, teman-teman. Bantulah kami. Kalau nggak ada, mari kita pinjam sudah. Kami cicil, kami nggak ada uang. Tolong, kami ini nggak takut. Mau apapun kami sudah risiko. Karena kami punya alasan. Kami di sini membela iman. Bukan kami sok pintar, tidak. Kami ada ini sampai kami open kamera. Kalian tidak open kamera, pengecut saja kalian. Pengecut loh! Kita ini sudah open kamera. Sudah tinggal... Lucu sekali saudara-saudara. Bagaimana mereka bertengkar, si pipis kucing yang pengecut itu tidak berani open kamera melawan duo kucing Anggora. Aku bilang dua kucing Anggora aja. Walabu, dua kucing Anggora walabu dengan Pak Bom bersatu padu memusnahkan si pesing kencing yang tidak tahu siapa mukanya itu. Ini lucu sekali ya. Kenapa lah orang ini berantem gara-gara donasi? Apa sih kencing ini? Si pusing kencing ini nggak tahu kalau Wak Labu sama Rudi Yohanes ini adalah dua kucing Anggora. Tapi lucu banget ya. Lucu banget ya Allah. Lanjut. Seru banget. Di sini aja. Kalian ini tidak open kamera, banyak bicara saja. Saya ini orang yang paling galak. Rudi Yohanes tahu, saya ini orang paling tegas. Apa pula paling galak? Pak Bom. Pak Bom pula. Lawa-lawa aja Pak Bom lanjut. Mau sok pintar Alkitab. Ayo mari sini kita bahas. Lu tanya gua tanya lu. Kalau lu bisa jawab, gua tutup channel gua ini. Nanti ditanya, au. Kita lagi cari jiwa, bukan hebat-hebatan. Mari kita bersatu. Yang kita lawan ini bukan manusia. Yang kita lawan ini bukan darah dan daging, tapi roh-roh penghulu. Yang dilawannya bilang roh. Kau pikir kami roh? Kau tuh yang roh setan. Bom. Baca itu Efesus 2 ayat 2 dan selanjutnya. Efesus 6 ayat 1, 10 sampai 20. Yang kita lawan ini roh-roh jahat. Mereka itu kita kasihi. Manusianya kita cintai, tapi ajarannya kita injak-injak. Betul gak, Rai? Anak hidup bergerak. Gayamu ajaran injak-injak. Diajak diskusi mencret. Tapi lucu banget lihat Pak Bom sama Rudi Yohanes ya. Lucu aja gitu loh. Maksudnya gara-gara duit loh mereka langsung berkuar-kuar. Lanjut. Karena gini loh ya guys. Kalau memang tidak ada permasalahan ketika mereka mengumpulkan donasi, mungkin orang nggak percaya ya kan. Coba Dalam Alkitab saya baca, hajarlah manusia itu. Nggak ada. Yang ada itu kasihilah manusianya. Nggak ada bilang kasihilah pengajarannya. Nggak ada. Yang ada kasihilah sesamamu manusia. Nggak ada kasihilah pengajarannya. Kagak ada.
Celakalah orang yang mengadakan penyesatan. Itu yang ada. Bukan celakalah manusia itu nggak ada. Jadi marilah kita nggak usah ribut lah. Masing-masing kalau mau jalan sendiri udah. Jalan sendiri. Jangan ada kecurigaan. Teman-teman yang nonton ya di YouTube maupun TikTok, di Rudi Yones Sang Debater maupun di Sholat BM2, minta maaf. Kami ini bekerja, kami tidak sepersen pun. Waduh, Saya saja gaji 3 bulan belum dibayar. percaya kalian, percaya kalian. Percaya kalian. Di YouTube belum. Gara-gara tidak sesuai ini tuh apa monetisasi ya. Wah, kodnya di semua. Kasihan nih Pak Bom, kasihan. Nanti kurus Pak Bom, woi. Bagi-bagilah itu. Kalian jangan bantu Edis aja. Edis kalian kasih duit, Pak Bom enggak. Kurus dia nanti. Apa ranyote-note nih? Cuma dapat 700 lebih, berapa dolar dia? Nggak sampai $50 dia. Gara-gara saya jarang live di YouTube toh, coba di TikTok. Nah, jadi gitu teman-teman ya, kita bersatu. Saya minta maaf kalau ada kata-kata yang salah. Karena dari tadi saya monitor di bawah tuh segeram. Saya geram karena apa? Kalau sudah satu orang kita percaya, ya sudah. Mau urusan dia mau bikin apa, itu urusan dia dengan Tuhan. Anak-anak Tuhan tuh tahu diri. Bila ya katakan ya. Kalau kau curiga-curiga, ditunjuk sebagai orang yang mengurusi kasus. Urus yang benar. Bukan asal-asal. Bukan kau tiba-tiba targetnya harus seperti ini, targetnya harus seperti ini. Yang benar kerjanya. Ya. Jadi ini ku nasihati kalian berdua, karena kalian berdua ini kayaknya seperti seolah-olah di sini Tuhan bagi orang Kristen ya. Followersnya banyak jadi seolah-olah udah paling benar. Enggak gitu. Kita harus ingatin ya kepada yang tua-tua, yang senior-senior ini ya. Wah, ini dia pesi kucing. Ini dia muka si pesing kencing teman-teman. Dibuka sama Pak Labu. Ini dia guys, tangkap guys, penista, ini penista banget loh. Ini dia muka si pekecing-kencing. Oh, Christian Prince ini satu akun dengan Presiden King. Oh, ini orangnya. Oh, ini mukanya. Oh, alah, lah. Oh, jadi ini mukanya toh. Kupikir mukanya ke orang, ternyata aduh. Lanjut nih. Seru. Mantap. Supaya mereka juga harus tahu diri. Apa yang kita sampaikan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Saya enggak. Kalau karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah, kenapa aku harus dihakimi? Ada tujuan mau menjatuhkan kalian. Ngapain? Ini saya kasih tahu untuk hal yang benar. Jadi kalau kau harus mengerti dan pahami apa yang saya sampaikan. Jadi jangan ya, saya nggak menjatuhkan pribadi kalian. Kalau saya mau menjatuhkan pribadi kalian, gampang itu. Itu banyak pengetahuan tentang kalian berdua. Wah, keren. Aibnya Pak Bom sama aib Rudi Yohanes diketahui si pesing kencing. Waduh, apakah ada 1000 keaib ketiga, keempat, kelima ini guys? Aduh, aku cuma menyimak aja, soalnya bukan apa-apa. Aku cuma kaget aja Wak Labu marah-marah ya kan. Tiba-tiba aku lihat videonya. Hah? Ada apa ini? Ternyata gara-gara donasi mereka berkelamin. Salah berkelahi. Ayo dengar. ayo sudah. Kau jatuhkan saya pribadi PC. Ya. Silakan. Ini wajah yang diduga wajah Presiden King ya. ya. Jelek namanya nanti ku sebarkan ya. Namanya sudah kupegang, nomor HP-nya juga sudah. Memang 65 dia plus 65. Kalau mau hancur-hancuran biar hancur-hancuran aja sekalian. Memang bodoh dia itu, kayak bapaknya dia itu bodohnya. Bapaknya bodoh. Presiden King, kok gak ada apa-apa dengan bom. Kau turun di rendah nih, kau tahu siapa bom ya. Kau tak kemana kau di sini? Ya, kau tahu saya. Jangan kau bikin rupa-rupa ya. Kami berdua di sini orang tahu ya. Tadi kau bilang senior. Ya sudah, kami ini senior. Tuhan orang kecil sudah lihat kami punya buah. Jangan kau junior yang otak botol Ataupun yang memang nggak bisa dilakukan.
Gitu. Nah, yang baru-baru ini kebanyakannya kurang ajar. Kerjanya nggak ada, bacot ya pada gede. Iya nih, oten-oten TikTok baru-baru nih ya. Kalian nggak menghargai senior-senior kalian nih. Pasti kencing lah, kiamat lah, Elia Mirot. Ini loh orang-orang tua ini kalian hargai lah ini orang-orang tua ini. Ini kan pendebat-pendebat lama ini. Mereka loh yang harus kalian hargai loh. Cium tangan kalian sama orang ini. Cium tangan kau pasti kencing. Ya, Christian Cepot. Cium tangan kau sama orang-orang dua ini. Pak Bom Bom sama debatur ini. Tahu kalian siapa orang ini? Mukanya kelihatan, ya kan? Mau ditangkap polisi orang ini nggak bisa kabur ini ya. Kau tutup muka kau. Berani-beraninya kau melawan orang-orang ini ya. Orang-orang tua, orang-orang lansia ini. Kau macam-macam kau pasti kencing. Karena kau penghujat kau. Ya. Makanya kau belajar sama orang ini. Pandai kau bersilat lidah biar sama kau kayak orang ini. Walaupun orang ini masih aku bilang penghujat. Karena kan logical fallacy banyak juga orang ini. Aku bukan bela orang ini ya. Orang ini pun gak beraninya. Si Rudy adalah sering debat sama aku. Yang ini bom-bom ini nih. Si bolo-bolo-bolo. Si ketuk-ketuk ini gak pernah berani diskusi hatuha sama Uniripa ini. Kerjanya cuma bertanya aja ini. Pasti kencing. Mampus kau. Dibongkar kau sama saudara Kristen kau kan. Makanya kau jangan belagu. Lanjut. Ya betul. Lanjut bro, lanjut. Betul karena kita orang-orang lama ada yang memang di TikTok, ada yang turun. Gua tuh kalau gua Pak Bobom juga tahu ya, gua turun di jalan, betul nggak? Ada di bagian belakang. Nah, yang nggak kerja apa-apa, cuma ngebacot doang ini, koplak gitu. Jadi sekali lagi ya, di sini saya bukan mau ngebela sang debater atau atau Bobom, no. Rudy kenal banyak pengacara di Medan. Jadi kalau dia ada alasan kenapa tidak memakai pengacara di Medan, masuk akal. Termasuk Pak Lamsyar itu ketua apa HBB ya, apa Horas Bangsa Batak ya. Ya, HBB. Ya Horas itu Bangsa Batak Batak. pengacara brigadir. Ya lu sebut aja nama gue. Saya dari Amin Wijaya yang ketemu di kasusnya Pak Alvin Lim gitu. Kena pengacara ngetop itu, betul nggak? Cuma kan ada alasan masuk akal juga gitu bro. Jadi jangan suka apa istilahnya nggak tahu apa-apa, nggak kerja apa-apa, ngebacot doang, percuma gitu. Gitu aja bro. Ya buat Ini yang ini berantem antara senior dengan junior ini guys. Aduh, kadang gimana ya? Ya intinya gitulah. Ini masalah donasi ini memang sangat-sangat ngeri nih. Ini umat Islam jangan sampai begini ya. Jangan sampai kita seperti ini loh guys. Mengerikan ini loh. Gara-gara uang saling baku hantam bacok secara orang-orang dalamnya berantam semua. Jangan sampai kita seperti itu. Nauzubillah min dzalik ya. Jadi umat Islam hati-hati, kita jangan sampai seperti itu. Karena kita adalah umat yang tidak boleh meminta-minta. Tapi kalau kita membantu orang lain melalui kita orang dikasih itu nggak apa-apa. Ya intinya jangan sampai kita meminta-minta. Jangan sampai kita mengemis untuk alasan mendonasi untuk orang tapi kita pakai uang itu berdosa besar loh. Ya mungkin itu saja sih yang bisa saya lihatkan dari si Rudy Yohanes Walabu ini ya. Mungkin Walabu ini dia merasa ternoda dia karena dia kan senior guys. Tiba-tiba tidak dipercaya dia kan. Nah, gitu kali. Dan kita nggak tahu nih kenapa masalah donasi selalu aja bermasalah. Nah, itu aja lah yang kita tahu ya. Tapi panjang kali videonya kalau ditonton nih, entah apa-apa aja nanti ceritanya nih. Tapi yang penting si Presiden King kencing gitu. Wah ini tuh ada nih, mari kita berdonasi untuk turun di Simamora katanya kan. Ayo udahlah, itu aja lah kira-kira yang perlu kita bahas ya. Intinya lucu aja Wak Labu sama Pak Bom Bom bertengkar dengan si kencing ya. Semoga terungkap di mana lokasi si kencing sehingga tertangkap masuk penjara karena penghujatan dia terlalu banyak teman-teman. Itu saja mungkin dari Unirifa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.